Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fania Shelita. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk analisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada tujuan untuk membuat kesimpulan untuk generalisasi. Beberapa hal yang dapat dilakukan ialah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, piktogram, perhitungan modus, median, mean, desil persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. Dapat juga dilakukan analisis korelasi antara variabel, analisis regresi, atau membandingkan dua nilai rata-rata antar sampel atau populasinya. Statistik deskriptif ialah teknik statistik yang memberikan informasi hanya mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan menarik inferensi atau kesimpulan yang digeneralisasikan untuk data yang lebih besar atau populasinya. Statistik deskriptif itu hanya dipergunakan untuk menyajikan dan menganalisis data agar lebih bermakna dan komunikatif, disertai perhitungan-perhitungan sederhana yang bersifat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang bersangkutan. Lewat deskriptif hanya berlaku bagi kelompok sampel yang bersangkutan, tanpa bermaksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku bagi populasi. Ukuran statistik yang lazim digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik sampel ialah ukuran kecenderungan sentral, ukuran variasi, ukuran letak, ukuran koefisien korelasi. Sekalipun statistika deskriptif ini hanya menyajikan karakteristik simpel, namun statistika deskriptif merupakan suatu dasar untuk mengkaji dan melakukan inferensi karakteristik populasinya. Kemudian statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini cocok digunakan apabila sampel yang diambil pada populasi yang jelas dan secara acak. Disebut statistik individu induktif atau probabilitas karena kesimpulannya itu pada populasi berdasarkan pada data sampel dan kebenarannya itu bersifat peluang, seperti taraf signifikansi dan interval kepercayaan. Statistik inferensial merupakan langkah akhir dari tugas statistika, karena dalam setiap penelitian kesimpulan, inilah yang diinginkan. Statistika inferensial harus berdasarkan pada statistika deskriptif, sehingga keduanya harus ditempuh agar dapat mendapatkan kegunaan maksimal dari pengukuran statistika ini. Berdasarkan asumsi yang mendasarinya, statistik induktif atau inferensial itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, statistik parametrik, yaitu pendugaan dan uji hipotesis dari parameter populasi berdasarkan satu anggapan bahwa skor-skor analisa telah ditarik dari suatu populasi dengan distribusi tertentu. Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala interval ataupun rasio, serta harus berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, statistik non-parametrik, yaitu pendugaan dan uji hipotesis dari parameter populasi berdasarkan anggapan bahwa skor-skor yang dianalisa telah ditarik dari suatu populasi dengan bebas, sebaran, atau tidak mengikuti distribusi tertentu. Skala pengukuran yang digunakan dalam non-parametrik yaitu skala nominal dan ordinal, serta tidak harus berdistribusi normal. Metode analitik
analisis statistik yang digunakan dalam inferensial yaitu t-test, ANOVA, ANACOVA, analisis regresi, analisis jalur, structural equation modeling, dan metode analisis lainnya, tergantung tujuan dari penelitian tersebut. Dalam statistik inferensial, harus ada pengujian hipotesis yang bertujuan untuk melihat apakah ukuran statistik yang digunakan dapat ditarik menjadi kesimpulan yang lebih luas dalam populasinya. Ukuran-ukuran statistik tersebut dibandingkan dengan pola distribusi populasi sebagai normanya. Makanya, untuk mengetahui pola distribusi data sampel itu penting dalam statistik inferensial.